mana semuanya Waran Abi Abdurrahman Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Riyadhus Shalihin an Abi Abdurrahman ibni Bilal ibn al-Haris al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Abdurrahman Bilal bin Haris al-Muzani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula, bahwa seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimat, sungguh berkata, beromong, babandir, memata ia dengan satu kalimat min ridwanillah, dari ucapan kalimat nang diridhai oleh Allah, maka yazunnu an tabluga ma balagat, ucapan adalah menyangka ia sampai ucapan itu kepada tempat nang sampai yaqubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu, mencatat oleh Allah Ta'ala baginya dengan kalimat itu akan ridhanya Allah ila yaumiyallahu, sampai hari ia bertemu dengan Allah. Maksudnya beginilah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang laki-laki termasuk bini-bini berkata, termasuk berkata itu berkomentar, termasuk berkata itu bikin status, termasuk berkata itu ya berkata tulisan-tulisan, itu berkata juga. Seorang laki-laki mengucap, mengomentari, bikin status yang kalimatnya itu diridhai oleh Allah, bikin status kalimatnya Allah ridho, bikin komentar Allah kalimatnya Allah ridho, bikin ucapan atau apapun kalimatnya Allah ridho, maka ujar Rasulullah Allah akan mencatat itu bagian kebaikan ridhanya Allah, sampai pahalanya itu sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa innar rajula, bahwa seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, bertutur, berkata ia dengan kalimat atau berkomentar ia, baik komentar ucapan atau komentar tulisan atau komentar status atau tulisan di surat kabar, min sakhatillah, kalimatnya dimurkai Allah, kalimat nang kada diridhai oleh Allah, maka yazunnu an tabluga ma balagat, kalimat yang dia sangka sampai kalimat itu kemanapun dia sampai, sehingga kalimat sampai kemana-mana. Nangaran status Facebook kah, status TikTok kah, status YouTube kah, apa itu kan sampai menyebar kalimat itu, ucapan, komentar, tulisan. Padahal ucapan itu, kalimat itu, secara komentar itu yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala.
maka yaktubullahu lahu biha sakhatahu, Allah catat baginya kemurkaan Allah atau dosanya ila yaumil yalqahu, sampai hari dia berjumpa Allah, sampai mati. Catatan ini jalan terus, ucapan ini catatannya ini jalan terus. Makanya Bang, hati-hati bikin status kalimat-kalimatnya itu, bila kalimatnya diridhai Allah menjadi ridhanya Allah sampai mati. Apabila kalimatnya, statusnya, komentarnya yang dimurkai Allah, murkanya Allah, dosa sampai ke mati, kecuali bertobat, bukan gitu, kecuali bertobat. Rawahu Malikun, meriwayatkan itu hadis oleh Imam Malik fil Muwatta'i wa Tirmizi, dalam kitab Muwatta dan Imam Tirmizi. Makanya sekali lagi, dunia canggih, teknologi apa, hati-hati ujar orang ini, benar bijaksanalah bermedsos, bijaksanalah dalam bermedia sosial. Artinya apa? Bikin kebaikan, komentar dengan baik, bikin status yang menjadi ilmu dan menyenangkan. Jangan sampai status apapun, komentar apapun yang membuat kemurkaan Allah, karena itu bermasalah dalam Islam. Kalau hadis tadi ya gitu, bilanya baik, maka kebaikan itu mengalir sampai dia mati. Bilanya jahat, kemurkaan Allah, maka dosanya mengalir sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Berikutnya, wa an Utsman ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah, hadis ini bi amrin a'tasimu bihi. Ujar Sufyan bin Abdullah, wahai baginda Rasulullah, hadis ini sampaikan hadis kepada ulun, bi amrin dengan satu perkara, a'tasimu bihi yang ulun pegang dengannya. Hanya bahasa kita, guru beri bang ulun nasihat nang ulun pegang dalam hidup. Inilah lebih ya Rasulullah, beri bang ulun ucapan dia hadis, apakah nang ulun pegang dengan hadis itu? Lalu ujar Nabi, qala qul rabbiyallah, baca kata olehmu rabbiyallah, maksudnya berimanlah engkau kepada Allah. Itu yang penting dulu, berimanlah kepada Allah. Ini yang penting dipegang dalam hidup adalah iman. Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, pegang, ingatkan, dengan apapun iman ini kada akan aku tukarkan. Jangankan duit 1 juta, 2 juta, berapa miliar pun iman ini tidak akan aku tukarkan, apalagi hanya karena cinta. Karena banyak orang karena cinta iman tergadaikan, karena cinta iman tergantikan. Jangan pegang, ujar Rasulullah, iman kepada Allah. Pokoknya iman penting. Jabatan, kekayaan, cinta nomor 2. Nomor 1 kan iman. Buat apa kaya kalau iman merusak? Buat apa laki tampan kalau iman merusak? Buat apa laki hartawan kalau iman merusak? Buat apa dunia dan segala isinya kalau iman merusak? Pegang, kata Rasulullah, iman yang paling penting.
Kenapa? Karena dengan iman inilah hidup seseorang di dunia menjadi selamat, hidup di dunia menjadi berharga, hidup di dunia menjadi mulia karena iman. Iman inilah yang maulah kita punya harga diri. Iman inilah yang bikin kita menjadi terhormat. Iman inilah yang membuat kita hidup terarah di dunia. Bahkan iman inilah untuk modal hidup kita di dunia sampai ke akhirat. Pegang iman. Ya lagi karena banyak ada orang rahmat ini bukti aku kada boleh nyambat di jawaban bukti ada orang ke rumah benar orang Islam asalnya nangis abah umahnya itu nangis kenapa anaknya jadi berpindah keyakinan hanya gara-gara duniawiyah gara-gara duniawiyah. Makanya tadi banyak orang gara-gara cinta iman tergadaikan. Jangan. Kalau kita dengan iman membawa orang menjadi beriman kepada Allah, bagus. Bini-bini setampan apapun laki-lakinya, sekaya apapun jangan mau memukarkan keyakinan dengan jodoh itu. Silahkan mau asal laki-lakinya itu beriman kepada Allah. Ayo. Tapi kalau kita yang menjual iman kehilangan pegangan, jangan. Qul rabbiyallah, kata Rasulullah, katakan oleh engkau, mantapkan olehmu dalam pegangan hidup, rabbiyallah, Tuhanku Allah. Artinya iman sumastaqim. Nah kemudian kata Nabi, luruslah engkau dalam keimanan itu, yaitu laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ini pegang. Iman kau pegang, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Inggih ya Rasul. Qultu ujar Sufyan lagi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Nang biar takutanakan, ma akhwafu apa yang paling ditakutkan, ma takhafu alayya sesuatu yang engkau khawatirkan lawan diri ulun. Pian ya Rasul melihat diri ulun nang kayak ini, nang kalau pian tahu, pian jelas tahu bahasa orang sekarang tahu sudah nak diri ulun, karakter ulun begini. Pian melihat ulun ini nang dikhawatirkan apa? An sahabat gitu kan? Ujar Rasulullah, fa akhadha bilisan nafsihi. Lalu Nabi memegang lidahna aja Nabi nang buta-buta nah lidah lawan ikam disebut tinggi summa malalina aja Nabi nang buta-buta lawan ikam. Rupanya orangnya pemandir ya artinya apa? Bila kita hendak selamat, iman kokohkan, laksanakan perintah Allah, nih jaga lidah, jaga tulisan, jaga tangan. Ini tangan pulang nih, mengetik nih, menulis status, karena tulisan itu bagian daripada lidah. Bila hendak selamat, jaga iman, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nih Nabi jaga lidah. Makan ini nangalih rahmateh nangalih ini bang nangalih banget. Iya nang hendak komentar nang kada ya kalau komentar bang bagus orangnya kita kadang ganggu kita ini kadang-kadang gitu kalau tapi itulah hidup ini sebaik apapun ada aja yang mau mengomentari baik ada yang ada itulah hidup kadang-kadang
Cuma kita jangan masuk bagian mengucapkan lidah, menulis kata-kata, menulis status, menulis komentar nang kada baik. Ingat kalau hadis Nabi nah, siapa nang Nabi nah kau menjamin aku bila ingat kau menjamin ini ku jamin masuk surga. Nah Pak, ya di antaranya dua aja nang Nabi nah. Bila kawa orang beriman, setelah beriman melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, aku minta dua ini aja Nabi dijaga. Bila dua ini kau menjaga, ku jamin surga. Aku jamin surga aja Nabi. Ada repot-repot. Ada salah pandir bid'ah, pura-pura. Aduh, sah. Dua ini jaga ya Nabi, satu lidah. Ini jaga lidah dan jaga pandir. Jaga lidah, jangan berkata yang kada bermanfaat, apalagi menyakiti orang, tulisan menyinggung orang, apa jangan. Jaga lidah, jangan berdusta. Jaga lidah, jangan mengupat. Jaga lidah, jangan mencaci. Jaga lidah, jangan menghina. Jaga lidah, jangan menggibah orang. Maka gawian kita bila dan dua ini Nabi kawa siapakah kujamin surga. Jaga lidah, jaga kemaluan, jangan berzina. Habis. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis dari Imam Tirmizi wa qala, Nabi berkata hadisun hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Titik. Kemudian apa lagi? Hadisnya wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, janganlah kalian memperbanyak pandiran, janganlah kalian memperbanyak ucapan-ucapan yang bukan zikrullah. Jangan banyak pandiran, ucapan, perkataan yang bukan zikrullah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah, karena bahwasanya pandiran, ucapan, perkataan, tulisan, status yang bukan zikrullah, kaswatun lil qalbi, itu memaraskan hati, bikin hati keras. Wa inna ab'adan nasi minallah, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah al-qalbul qasi, yaitu orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras, itulah orang yang paling jauh lawan Allah Ta'ala. Hati keras karena jauh dari zikrullah, itu aja sudah. Jauh dari zikrullah. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ila akhirih wallahu a'lam bissawab.